Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi adik-adik dan saudara sekalian. Pagi ini pada semester Gasal 2021 saya Jumina diamanati untuk mengajar atau mengampu mata kuliah statistika bisnis. Ya. Saya yakin karena adik-adik ini sebagian besar tentunya dari SMA ataupun juga SMK ya pernah mendapatkan mata kuliah statistik ya. Nah, saya menggunakan istilah statistika ya. Kalau saya boleh masuk sedikit dengan istilah kalau ya ilmu statistik itu dari sono begitu ya. Namanya itu statistik with S. Kalau statistik saja itu artinya data. Nah, diadopsi oleh Indonesia ya, di Indonesia begitu, nama mata kuliahnya menjadi statistika. Nah, mengapa kemudian menjadi statistika bisnis? Karena orientasinya berbeda ya. Adik-adik di SMA sudah pernah mendapatkan mata kuliah statistik, tetapi itu sangat dasar. Nah, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita namakan menjadi statistika bisnis ya. Anda lihat bukunya yang digunakan, saya pilihkan ini yang terbaru. Saya selalu berusaha mengupdate ya. Belum datang. Ini masih on the way ya, in transit perjalanan dari Jakarta. Tapi saya sudah diyakinkan bahwa ini ada dan itu tahun 2020. Judulnya Business Statistics and Analytics in Practice. Jadi karena kita berada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, penekanannya berbeda dengan rekan-rekan kita yang ada di MIPA. Kita lebih kepada bagaimana menggunakan statistik itu sebagai tools atau alat. Baik. Tentunya pada sesi pertama di kuliah perdana ini, apalagi dengan daring ya, kita batasi untuk beberapa hal tertentu saja ya. Saya akan coba masuk dulu dengan perkembangan definisi statistik ya. Mungkin adik-adik juga pernah mendengar ya atau pernah mempelajarinya waktu SMA ya. Saya bisa kelompokkan menjadi 3. Awal pertama kali muncul istilah statistik, asosiasi mereka itu angka-angka saja, itulah statistik. Kemudian berkembang berikutnya ya setelah pemerintahan itu mulai mapan. Apa yang dimaksudkan dengan statistik itu orientasinya adalah data statistik. Jadi angka-angka atau data yang ada di institusi pemerintahan. Dan perkembangan terakhir itu sudah menjadi art and science, sudah menjadi sebuah ilmu tersendiri ya, art and science, karena tidak hanya berupa ilmu tapi ada art juga di dalamnya. Baik, kita masuk kepada pembagian statistika atau statistik with S kalau menurut bahasa aslinya ya. Di atas itu yang berwarna hitam saya tuliskan deskriptif statistik dan inferensial statistik. Kemudian di bawahnya ada parametrik statistik dan non parametrik statistik. Itu 2 pengelompokan yang berbeda ya. Yang di atas itu kalau kita membandingkannya atau melihatnya dari sisi deskriptif statistik itu hanya menggambarkan atau memotret sesuatu saja apa yang kita observasi. Sementara pada inferential statistik kita sudah masuk ke dalam uji hipotesis di dalamnya ya. Secara singkat bisa kita katakan apa perbedaan antara deskriptif statistik dan inferential statistik. Pada inferential statistik itu sudah menggunakan nilai probabilitas. Jadi pada deskriptif hanya menggambarkan sesuatu, tetapi pada inferential statistik itu sudah masuk unsur peluang. Dengan kata lain, nanti bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa peluang atau teori probabilitas itu yang akan menjembatani antara deskriptif statistik dan inferential statistik. Nah, kemudian apa perbedaan parametrik statistik dan non parametrik statistik? Pada parametrik statistik itu kita kenal juga istilahnya adalah distribusi yang mempunyai asumsi-asumsi tertentu ya. Secara singkat saja dulu karena kita kuliah perdana, dia harus memenuhi kurva normal
ya, ada asumsi-asumsi. Sementara pada non parametric statistik itu bisa juga diistilahkan dengan distribusi bebas karena tidak ada asumsi-asumsi yang mendasari. Nah, pada saat kapan kita menggunakan deskriptif statistik atau inferential statistik tergantung kebutuhan kita, ya, termasuk juga parametrik dan non parametrik statistik. Nah, kalau pada parametrik dan non parametrik statistik yang membedakannya itu adalah skalanya. Mungkin ya adik-adik masih ingat pada skala itu kita bisa kelompokkan menjadi 4 ya. Ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, nominal itu semuanya berupa angka-angka tapi hanya pembeda pada skala nominal. Kalau ordinal sudah ada tingkatan atau derajat ya. Kalau pada skala interval dia sudah mempunyai ukuran yang sama, sementara pada skala rasio itu sudah mempunyai nilai 0 mutlak. Nah, dua skala yang pertama yaitu nominal dan ordinal kita boleh menggunakan parametrik statistik. Tetapi jika kita sudah sampai pada interval apalagi rasio, maka kita boleh menggunakannya non parametrik statistik. Nah, sekarang kita coba masuk sedikit pada deskriptif statistik ya. Deskriptif statistik kalau kita lihat itu ada 2 ya. Ada rata-rata dan ada dispersi. Nah, di sudut kanan bawah itu kalau Anda pada lihat layar di pojok, penggunaannya ya, atau penggunaan dari ukuran rata-rata ini disesuaikan dengan karakteristik datanya. Jadi kita lihat di situ ada average mean, median, dan modus. Maka kapan kita gunakan tergantung karakteristik data yang kita miliki ya. Secara singkat karena ini kuliah pendahuluan saja ya. Pada average mean itu memang paling mudah digunakan ya. Rumusnya juga sangat sederhana. Nah, karakteristik datanya itu adalah harus relatif homogen dan datanya kuantitatif. Nah, apa bedanya yang utama dengan median? Kalau median masih mungkin datanya kualitatif, tetapi pembeda utamanya adalah jika karakteristik data yang kita miliki ada ekstrem kiri atau ekstrem kanan, maka kita harus menggunakan median. Mengapa? Karena kalau data kita ada yang ekstrem dipaksakan dengan average mean atau rata-rata hitung, maka hasilnya itu mengandung unsur bias yang tinggi. Karena rata-rata yang kita miliki jika menggunakan average mean akan dipengaruhi oleh nilai ekstrem yang sangat mengganggu ya. Sementara median itu tidak dipengaruhi oleh adanya nilai ekstrim ya. Median kata lainnya juga itu namanya rata-rata letak. Nah, satu lagi yang terakhir adalah modus. Modus itu juga rata-rata ya. Nah, tetapi bagaimana cara melihatnya atau menghitungnya itu dari frekuensi yang seringkali muncul. Nah, dengan demikian karakteristik data yang seperti apa untuk modus kita bisa menggunakan jika data itu data kualitatif atau ada kecenderungan frekuensi yang muncul lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, kondisi seperti itu kita bisa gunakan modus. Nah, ada catatan untuk modus, masih dimungkinkan kita mendapatkan bimodus, artinya ada yang frekuensinya 30-30. Nah, itu bisa bimodus. Tapi kalau sudah lebih dari 2, maka rata-rata dengan menggunakan modus itu sudah tidak tepat lagi digunakan. Nah, berikutnya kita masuk ke deskriptif statistik yang namanya ukuran dispersi ya. Kalau tadi ukuran rata-rata, sekarang ukuran dispersi. Nah, apa perlunya ukuran dispersi itu ditampilkan ya? Ukuran dispersi ini memang harus selalu mendampingi ukuran rata-rata. Sebuah kebijakan ya, atau katakanlah kesimpulan yang hanya didasarkan pada rata-rata saja itu bisa misinterpretation tanpa diikuti dengan ukuran dispersi ya. Jadi ukuran dispersi itu akan mendampingi atau harus selalu mendampingi ukuran rata-rata karena ukuran dispersi lebih menjelaskan karakteristik data yang kita miliki yaitu variabilitas. Oke. Ya, yang
ukuran dispersi itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang absolut dan ada yang relatif, ya. Nah, dua yang pertama yaitu deviation standard dan variance itu namanya ukuran absolut. Nah, istilahnya absolut jadi dia hanya menggambarkan dirinya sendiri. Tetapi pada yang ukuran dispersi relatif dia punya fungsi yang lain, ya. Kalau kita lihat rumusnya, variance itu kuadrat dari deviasi standar, ya. Tetapi kalau standar deviasi itu apa sih secara sederhana? Dia merupakan penyimpangan setiap nilai data yang kita miliki terhadap nilai rata-ratanya. Begitu, ya. Itu yang namanya deviasi standar. Nah, kalau variance itu kuadrat dari deviasi standar. Secara praktek atau maknanya variance itu di dalam beberapa literatur dikatakan sulit dimaknai, yang lebih banyak digunakan deviation standard, ya. Nah, sekarang apa itu ukuran dispersi relatif, ya? Saya sampaikan di sini coefficient of variation, ya. Nah, koefisien variasi itu rumusnya adalah deviasi standar dibagi rata-ratanya dikali 100%. Jadi nanti tampilannya seperti angka indeks. Nah, kalau pada deviasi standar beratnya satuan berat, satuan kilo. Berapa standar deviasinya itu masih muncul satuannya. Tetapi melalui koefisien variasi karena karena standar deviasi S dibagi X bar dikali 100, maka satuannya itu menjadi hilang. Nah, dengan demikian, jika satuannya hilang, itulah yang dimaksudkan dengan dispersi relatif. Bisa kita bandingkan variabilitas antara berat badan dengan tinggi badan, walaupun satuan pengukurannya berbeda, karena sudah berupa indeks. Satu lagi saya tambahkan standar skor. Ini juga banyak digunakan, ya. Standar skor kalau Anda mungkin pernah melihat atau membaca notasinya itu Z, ya. Rumusnya itu S dikurangi X dikurangi X bar dibagi S, ya. X-nya itu nilainya itu sendiri, X bar itu rata-rata, S itu standar deviasi. Nah, saya berikan gambaran singkat standar skor itu seperti apa. Misal beberapa orang melakukan pelatihan, ada yang dari desa, ada yang dari kota. Saya jadi teringat betul X Factor itu, ya. Mengapa itu bisa yang menang itu yang saya lupa namanya itu, ya, yang asalnya sangat biasa tetapi melonjak menjadi luar biasa dibandingkan dengan yang sudah baik tapi naiknya sedikit. Nah, hal-hal seperti itu diselesaikan secara statistik melalui standar skor, ya. Jadi kita bisa menggunakannya standar skor untuk menetapkan siapa yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain secara lebih fair. Ya, baik, saya kira itu review singkat saja untuk deskriptif statistik. Akan kita dalami nanti pada sesi kedua, ya. Saya akan masuk kepada, kalau dulu namanya silabus, ya, sekarang berubah menjadi RPS, rencana pembelajaran semester, ya. Pada setengah semester pertama, ini di sesi pertama itu introduction, kemudian deskriptif statistik review akan lebih detail, ya. Kemudian hypothesis testing. Nah, mulai sesi ketiga dan seterusnya itu yang kita akan masuki langkah di inferential statistik, ya. Hypothesis testing saya berikan dalam 2 sesi karena itu poin penting, ya. Di dalam tujuannya instruksional secara umum, mata kuliah ini membekali kalian semua agar bisa sampai mengerjakan skripsi nanti batas minimal multiple regression itu sudah dikuasai, ya. Setelah hypothesis testing, sesi berikutnya kita akan bahas analysis of variance, ya, kemudian time series analysis. Pada time series analysis itu kita akan membahas kalau Anda pernah mendengar istilahnya itu data deret berkala, ya. Jadi data dalam jangka panjang itu bisa kita analisis bentuk persamaannya. Kemudian sesi berikutnya masuk di independency hypothesis, dan setelah 7 sesi seperti biasa
kita akan masuk dengan midterm exam atau UTS. Nah, pada setengah semester yang kedua ini kita masuk ke inti sebetulnya ya. Di dalamnya juga ada uji hipotesis sama. Yang utama adalah simple regression dan multiple regression ya. Dan sedikit masuk parametrik statistik, overview saya katakan di situ. Mengapa? Karena memang kita akui secara jujur bahwa lebih banyak dan memang lebih populer dan perkembangannya sedemikian rupa pesatnya itu ada pada linear regression, regression maksud saya. Oke. 4 sesi berikutnya kita isi dengan SPSS, setelah itu final exam. Ya, pada sesi kedua itu akan kita isi nanti dengan review deskriptif statistik secara lebih detail. Saya minta Anda harus membawa kalkulator, scientific kalkulator, referensi buku yang digunakan ya, serta ada istilahnya RMK, ringkasan mata kuliah pada sesi sebelumnya. Jadi malam sebelumnya Anda itu sudah harus membaca dan mengumpulkan ringkasan mata kuliah. Ya, baik, saya kira terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya untuk mata kuliah statistika bisnis. Komunikasi berikutnya dengan saya biasanya WA, email. WA itu 24 jam saya buka, silahkan saja. Nanti kita bisa bikin grup ya.